Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayulita Margareta. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, NIM 2005-3004. Di sini saya akan bercerita tentang tugas saya, yaitu mengenai tanggung jawab. Di sini saya bercerita tentang sebuah keluarga yang mempunyai anak sematawayang. Ayah dan ibunya bekerja keras di luar. Kemudian anak sematawayang itu dari kecil sangat dimanjakan oleh kedua orang tuanya, yaitu fasilitas-fasilitas yang untuk anaknya yang terbaik. Hal tersebut membuat anak sematawayang tersebut menjadi anak yang manja, pemalas, dan pandai berdalih untuk menghindari tanggung jawabnya. Saat orang tuanya atau saat ibunya meminta atau menyuruh untuk membersihkan kamarnya sendiri yang sangat kotor, dia pun langsung berkata gini, "Ah, kenapa Bu? Saya yang membersihkan, kan ada bibi yang membersihkan. Kenapa saya? Kan toh kotor lagi," gitu kata anak sematawayang tersebut, anaknya. Kemudian saat itu bibi nggak di rumah atau pulang kampung, dia disuruh orang tuanya untuk membersihkan rumah. Dia pun pandai berdalih untuk tidak mau membereskan atau membersihkan rumah tersebut. Dia banyak alasan yang tidak masuk akal. Saat itu atau beberapa kemudian, kedua orang tuanya itu sangat kecewa dan sedih atas perilaku anaknya tersebut yang sangat pemalas, pandai berdalih, dan manja atau yang lain-lain yang negatif tentang dirinya sendiri itu, yang anaknya. Kemudian ayah dan ibunya berpikir keras untuk merubah anaknya tersebut, merubah sikapnya yang manja, yang malas, dan pandai berdalih. Kemudian ayah dan ibunya itu bersepakat untuk memberi atau merubah anaknya dan memberi pembelajaran atas sifatnya tersebut. Suatu hari, atas kesempatan bersama atas kedua orang tuanya, anak tersebut diberi pelajaran. Saat berangkat sekolah, dia mau minta uang saku kepada orang tuanya. Dia tidak beri ayahnya uang saku, dan ia berkata, "Kenapa saya nggak diberi uang saku?" Terus kemudian orang tuanya atau ayahnya tersebut itu berkata gini, "Kenapa saya beri uang saku? Kan nanti toh habis lagi." Kemudian dia mau sarapan atau mau berangkat, kan seharusnya sarapan dulu ya. Dia itu cerita tersebut, dia mau sarapan dan ibunya tidak memberi sarapan tersebut. Kemudian bertanya lagi, "Kenapa saya tidak diberi sarapan?" Terus ibunya langsung menjawab, "Kan nanti kan lapar lagi, kenapa harus sarapan sekarang?" Kemudian dia berlangsung untuk berangkat ke sekolah, dan si anak tersebut merasa kebingungan. Si anak tersebut sematawayang berangkat ke sekolah tanpa bekal uang, tanpa bekal sarapan, dan perutnya pun kosong. Saat di sekolah tersebut, dia tidak bisa konsentrasi menerima pelajarannya karena dia tidak mempunyai bekal apa-apa. Kemudian dia pulang sekolah, dan malam harinya orang tuanya mengajak anak sematawayang tersebut untuk makan malam. Ibu tersebut sambil menyiapkan makanan malam tersebut,
dan berkata kepada anak sematawayangnya, "Anakku, saat akan makan, kita harus sadar untuk menyiapkan makan malam tersebut. Dan selesai makan malam, kita harus juga sadar akan harus ada tanggung jawab untuk membersihkan kotoran tersebut. Dan sebaliknya, hidup adalah rangkaian atau rangkaian tanggung jawab, setiap harus mengulangi hal-hal baik." Itu seperti itu dia berkata kepada anaknya. Kemudian ibunya tersebut itu berkata, "Jangan berdalih, tidak mau melakukan ini itu karena dorongan kemalasan. Ibu berharap kamu mengerti." Itu perkataan dari ibunya untuk anaknya yang sematawayang. Kemudian si anak tersebut menganggukkan kepala, "Iya ibu," dan berminta maaf kepada ayah ibunya atas tidak atas kemalas-malasannya, atas berdalih tidak bertanggung jawabnya atau yang negatif dalam kehidupan sehari-harinya. Itu karena ya bukan kecewa atau apa ya, itu karena sejak dini sudah dilatih hidup mewah-mewah atau fasilitas yang dipenuhi. Sedikit cerita itu seharusnya banyak manfaat. Atas cerita yang saya sampaikan, kita harus bertanggung jawab diri kita sendiri. Misalnya kita harus bertanggung jawab kepada Allah ya, kita harus bertanggung jawab atas kelakuan kita, ibadah kita harus tanggung jawab. Kalau kepada masyarakat kita harus saling gotong royong atau apa gitu. Itu mencerminkan tanggung jawab kita. Kayak kalau di universitas atau perkuliahan, misalnya kita waktunya berorganisasi, kita harus bertanggung jawab untuk mengikuti organisasi tersebut. Sekian cerita saya. Apabila ada salah kata atau kurang pemahaman cerita tersebut, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.